Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Heart Flame. Nyala api hijau melingkari langit. Gelombang distorsi muncul di udara kemanapun seseorang memandang. Panas yang luar biasa menyebar di udara dan disalurkan, menutupi seluruh akademi di dalamnya. Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin mereka. Perasaan mengesankan yang begitu menakutkan memang sedikit terlalu menakutkan. Di tengah tempat api hijau menyebar adalah sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai menggulung di bawah suhu yang menakutkan dari api di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, sepertinya sekeliling akan diuapkan seluruhnya oleh lautan api. Api surgawi. Langit segera mengeluarkan banyak teriakan yang sangat terkejut saat nyala api berwarna hijau melengkung ke langit. Tatapan beberapa orang segera beralih tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hugan tidak jauh. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiao Yan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau muncul. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Heart Flame ini yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan. Proses menelan dan kehalusan yang mengikutinya juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih Flame Mantra yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu saat melihat bahwa Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari penampakan warna nyala api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk saat meledak, kupikir ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19. Api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan saat melihat Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hehe, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Jika saya dapat memperoleh dua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir lelaki tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyuman dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendali atas nyala api tampaknya sangat besar. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak dapat menggunakannya. Namun, dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Xiao Yan yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Douqi, masih ada dua metode berbeda untuk menghapusnya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah mencopotnya dengan paksa. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi
mengharuskan orang yang dirampok tidak dapat menolak. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direnggut, orang yang telah kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karenanya, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang keji yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau adil. Jenis kedua adalah mewarisi api surgawi. Jenis warisan api surgawi ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber dari Skyfire Tree Mysterious Chang'e yang dipraktikkan Xiao Yan, Burning Flame Valley, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam Heavenly Flame yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya berhak diwarisi oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan nyawanya terancam. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentangnya. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Selain itu, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, keinginannya tidak tercapai karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Magia, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Pilkinggu tahu tentang itu. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat merepotkan untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin merebut api surgawi dengan paksa juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi orang lain. Secara kebetulan, Han Feng adalah salah satu dari orang-orang ekstrim ini. Dia mampu menggunakan cara apapun, adil atau curang, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan mampu melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fan Lao. Gumpalan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu dalam gelombang yang bergolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fan Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa api surgawi, lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut pengekangan sebenarnya sedemikian rupa di bawah lautan api di sekitarnya, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Bajingan ini! Fan Lao mengatupkan giginya dan memarahi dengan sikap mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati api sebelum akhirnya berhenti pada pria muda berjubah hitam yang tergantung di udara tidak jauh. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Tidak disangka bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di wilayah sudut hitam, dia benar-benar berakhir dalam keadaan tidak berdaya oleh pemuda ini yang masih basah di belakang telinga. Ini merupakan pukulan yang cukup berat baginya.
Jika aku kalah dari orang seperti ini, sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Fan Lao mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh nyala api hijau, tiba-tiba mulai melonjak tajam sebelum ditarik dengan cepat. Benang Do Uki dengan cepat memasuki tubuh mantan. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Sepasang mata milik Fan Lao itu juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi, sepasang tangannya yang keriput juga semakin memutih. Ujung salah satu jarinya secara aneh mendapatkan paku berwarna darah yang tajam. Sama seperti bilah tajam yang tak tertandingi, itu memantulkan kilatan gelap dan dingin di bawah sinar matahari. Punggung Fan Lao bergetar sedikit, dan aura berdarah menyembur sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Do Uki itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan lebih asing. Samar-samar terlihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap burung dan kelelawar. Setelah utas aura berdarah terakhir memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sama sekali. Tubuh mantan sekali lagi muncul di depan pandangan Xiao Yan. Sudah cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu mampu memaksaku untuk menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao mengepak sedikit, dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung melintas keluar dari menelan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan berada. Tawa gelap dan dinginnya bergema di cakrawala. Xiao Yan memperhatikan Fan Lao, yang penampilannya sedikit berubah. Kejutan melintas di matanya. Saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu dalam hal auranya, kecepatannya, Delel? Dari kelihatannya, orang tua ini akhirnya mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya setelah dihancurkan oleh api surgawi. Ini tidak cukup. Karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang dibunuh di tanganku, aku tidak akan keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Segera, nyala api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, ular itu sekali lagi diaglomerasi menjadi 2 ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang habis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu memulihkan diri dari menggunakan api yang begitu besar. Kalau tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Fan Lao menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membumbung tinggi di dalam hatinya. Tatapannya seperti mata pisau tajam saat menatap Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Matanya yang merah darah tiba-tiba melebar, dan raungan seperti guntur akhirnya membawa amarah yang tak tertandingi dan niat membunuh saat dipancarkan. Bajingan kecil. Jika saya tidak merobek Anda menjadi ribuan bagian, melepaskan tulang Anda, dan mencabut ligamen Anda, saya mungkin akan bunuh diri saat itu juga. Xiao Yan hanya tersenyum saat dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Fan Lao dan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dari bawah.
Kata-kata lembutnya benar-benar menyebabkan Fan Lao yang seperti laras mesiu meledak. Kalau begitu, kamu harus pergi dan mati, anjing tua. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.